Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu wa ta'alat qudratuhu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat suci, memanfaatkan waktu untuk berjuang mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Agung. Hari Jumat, hari umat Islam, dunia menyaksikan umat Islam senantiasa memanfaatkan kesempatan untuk persiapan menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa taala memilih kita semuanya menjadi orang yang menikmati kesempatan seperti ini. Dan inilah bukti bahwa umat Islam, umat yang meraih kenikmatan hidup di dunia untuk kenikmatan hidup di akhirat. Ada orang yang berkata, zaman sekarang zaman banyak kemaksiatan, banyak durhaka, susah mendidik keluarga, susah membina umat. Kenapa kita menyalahkan zaman? Kenapa banyak umat yang menyalahkan waktu? Waktu tidak punya salah, zaman tidak punya salah. Sejak zaman dahulu yang tenggelam dalam kemaksiatan selalu banyak. Sejak zaman dahulu yang taat kepada Allah selalu ada. Pada zaman Nabi Nuh kita dengar dan kita imani bersama dalam Al-Quran. Allah telah menurunkan hukuman yang begitu dahsyat, membuat gunung saja tenggelam. Dan semua makhluk semuanya kecuali yang beriman semuanya tenggelam. Pada zaman Nabi Syuaib, pada zaman Nabi Lut, pada zaman Nabi Hud telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan untuk sementara. Siksaan yang hakiki bukan di dunia, tapi di akhirat. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyaksikan umatnya yang membangkang, beliau berdakwah ratusan tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kami utus Nabi Nuh untuk menyebarkan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Beliau hidup bersama mereka 1000 tahun kurang 50. Apa yang terjadi? Nabi Nuh sudah menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Namun masyarakat tetap membangkang, membantah, mempermainkan beliau. Sampai beliau mengeluh kepada Allah. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadak. Wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Rabbku, ini manusia melahirkan yang jahat lagi, yang mungkar lagi, yang maksiat lagi, yang musyrik lagi. Aku mohon, jangan kau biarkan mereka melahirkan generasi lagi. Allah langsung merespon dengan kalimat la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Semua mereka akan ditenggelamkan. Tidak usahlah engkau bimbang gelisah. Itu kuasa aku, kata Allah. Dan Nabi Nuh diperintah untuk membangun, untuk bercocok tanam, menanam pohon
yang dapat digunakan untuk membuat kapal laut. Wasnail fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Nabi Nuh sendiri punya keluarga, istrinya sendiri membangkang. Di antara anaknya juga ada yang membangkang. Bukan salah Nabi Nuh, tetapi memang Allah punya program agar dakwah tetap berjalan, jihad tetap berkembang, dan kita saat ini dapat memanfaatkan waktu, memanfaatkan zaman untuk meningkatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang dapat menikmati salat Jumat ini. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita. Keimanan bukan hasil usaha orang tua, bukan warisan, tapi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau warisan, tentunya Nabi Nuh pasti anaknya semuanya saleh. Tapi ternyata tidak demikian. Hamba-hamba Allah, apa yang mesti kita lakukan saat ini? Menyikapi sekian banyak realita yang terkadang membuat kita bimbang gelisah. Kebimbangan, kegelisahan sangat bermakna bagi orang yang beriman, karena dengan adanya bimbang dan gelisah, dia akan segera mendekat kepada Zat yang Maha Kuasa. Ketika sakit, terasa betul bahwa kesehatan bukan milik pribadi tapi milik Allah. Banyak berita yang membuat masyarakat bimbang dan gelisah. Beberapa hari terakhir ini ramai di masyarakat berita bahwa sebentar lagi akan datang masa resesi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tak pernah terjadi satu peristiwa di manapun di langit dan di bumi kecuali sebatas yang sudah Allah izinkan. Siapa yang beriman akan pernyataan ini, Allah berikan hidayah pada kalbunya. Kalbu yang menerima hidayah, bukan otak, bukan organisasi, bukan pemimpin. Yahdi qalbahu. Maka dengan adanya iman dalam kalbu, kita sikapi semua berita dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya bagaimana cara kita taqarrub kepada Allah? Kita kaji banding berita yang mana yang mesti kita jadikan pegangan, yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah dari manapun datangnya, kita jadikan sebagai lapangan amal. Tapi kalau sekiranya berita dari manusia bertentangan dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala, kita tolak, kita jauhi. Namun realita bagaimana? Banyak sekali umat Islam yang lebih sibuk dengan membaca berita yang tidak jelas sumbernya, sampai tidak ada kesempatan atau kehabisan waktu untuk membaca berita yang pasti benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Padahal dengan kemajuan sains dan teknologi, kita saat ini lebih memungkinkan untuk memanfaatkan sains dan teknologi demi kepentingan ibadah kepada Allah. Banyak orang yang menggunakan sains dan teknologi untuk menyebarkan kemaksiatan, untuk merusak akhlak, merusak akidah, merusak pemahaman manusia terhadap Islam. Dan bagi orang yang memang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, apapun yang dihadapinya, apapun yang didengarnya, apapun yang dilihatnya, akan mengantarkan dirinya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sains dan teknologi dapat kita gunakan untuk menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan kemajuan sains, dengan kemajuan teknologi, semua kita punya peluang untuk menjadi dai. Semua kita punya peluang untuk menjadi penyebar dakwah. Tidak mesti semua orang berbicara banyak. Tidak mesti semua orang paham hadis, paham Quran. Tapi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para ahli, kita sebarluaskan melalui media. Semua kita saat ini dapat melaksanakan pesan yang tercantum dalam kalimat illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimat wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sejak dahulu sampai saat ini terancam dengan kerugian. Dan bukan sekedar terkena kerugian, tapi lafi khusrin, tenggelam dalam kerugian. Jadi tidak salah kalau zaman ada orang yang berkata, sekarang kan zamannya lain. Banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran, zamannya lain. Kenapa menyalahkan zaman? Zaman tidak punya salah.
Tapi kita bagaimana menyikapi realita. Dan Allah tegaskan, innal insan lafi khusr. Manusia tenggelam dalam kerugian. Manusia mana? Manusia di mana? Tidak dibatasi. Tapi dikecualikan oleh Allah dengan kalimat illal ladzina amanu, kecuali orang yang telah meraih nikmat iman, dan kita termasuk yang meraih nikmat iman dari Allah. Allah berikan kepada kita nikmat iman dan tertanam dalam kalbu kita dan terpelihara, dan siapa yang memelihara? Allah yang memelihara nikmat iman dalam kalbu kita. Illal ladzina amanu, dan kita buktikan iman kita dalam amal. Saat ini kita sedang berjuang untuk membuktikan iman dengan amal. Menghadiri salat Jumat ini. Antara lain, masih banyak amal-amal yang mesti kita lakukan di masa-masa berikutnya. Dan untuk supaya keimanan kita terpelihara, kita tetap dalam beramal saleh, Allah tegaskan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang selamat dari ancaman kerugian adalah orang yang menjadikan segala sesuatu mengembalikan dirinya kepada Allah. Sakit dari Allah, sehat dari Allah, ada harta dari Allah, miskin juga dari Allah. Kita kembalikan segala kepada Allah. Karena hakikat kehidupan yang hakiki adalah nanti di akhirat, bukan saat di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Mati dulu baru hidup. Itulah tegas dari Al-Quran. Jadi sekarang sedang ada di mana kita ini? Sedang di perjalanan menuju pintu kematian guna memasuki kehidupan yang abadi. Pembekalan mesti kita lakukan saat ini, yaitu dengan amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, sekiranya Al-Quran hanya surat wal asri, cukup untuk dijadikan pegangan bagi kehidupan seluruh umat manusia sepanjang masa. Kenapa? Karena al-iman, amal soleh, dan saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Memberi wasiat ketakwaan itulah yang paling utama. Kita selalu mendengar wasiat ketakwaan setiap hari Jumat. Ittaqullah haqqa tuqati usikum bitaqwallah. Tinggal kita buktikan saat ini. Apakah sudah dapat kita buktikan dan sudah punya pegangan nanti pada hari kiamat bahwa kita sering mendengar wasiat takwa setiap hari Jumat? Apakah berpengaruh bagi diri kita? Atau cuma sekedar seremonial saja datang ke masjid? Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi orang yang beriman. Kita respon dengan amal saleh agar amal saleh kita tetap terpelihara, terjaga, tersebar manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Saling memberi wasiat dengan al-haq. Sumbernya al-haq adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mampu memahami Al-Quran, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan agar mampu berkata yang tepat, yang benar. Allah Maha tahu kemampuan kita dalam menyampaikan kalimat yang benar. Banyak orang yang mungkin kurang mampu menyusun kata yang baik, tapi hati yang bersih, satu kata yang ikhlas dikeluarkan boleh jadi lebih baik daripada 1000 kata yang keluar tanpa ikhlas. Satu kata, kalau memang keluar dari hati yang ikhlas, lebih bermakna daripada ungkapan yang disusun begitu indah, begitu panjang, disampaikan oleh orang besar. Tapi kalau tidak disertai dengan keikhlasan, tidaklah punya makna. Mungkin orang cuma kagum semata. Oh, hebat kalimatnya, susunan kalimatnya sangat mengagumkan. Tapi apakah berpengaruh? Boleh jadi tidak punya pengaruh apapun kalau memang tidak disertai dengan nikmat, dengan keikhlasan. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling memberi wasiat dalam kesabaran. Ghafarallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbali wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saling memberi wasiat dengan sabar. Sabar saat menyampaikan wasiat kalau wasiat tidak diterima.
Sabar menyampaikan wasiat, pilih kata yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh yang diwasiati. Sabar kalau sudah menyampaikan wasiat ternyata dicemoohkan, dimainkan, dihina. Sabar kalau sudah menyampaikan wasiat tapi ternyata yang mendengar wasiat tidak merespon sama sekali. Kesabaran sangat penting untuk kita pelajari dari para ahli ibadah, para ahli dakwah, para pejuang pembela agama Allah, terutama Nabi Nuh alaihissalam yang berjuang sampai ratusan tahun. Beliau tidak berhenti dari dakwah sampai beliau merasakan tidak lama lagi akan mengakhiri kehidupan, maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keputusan apa yang mesti dilakukan untuk menghadapi sekian banyak umat yang membangkang. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata menyuruh Nabi Nuh untuk membangun kapal laut bahtera yang dapat digunakan membawa orang-orang yang beriman. Para ahli kisah Al-Quran menyebutkan sejak beliau mendapatkan perintah membangun bahtera, maka beliau bercocok tanam memilih pohon yang layak digunakan untuk membuat perahu. Dinyatakan dari sejak menerima perintah sampai mampu membuat perahu memerlukan waktu 100 tahun. Sabar. Dan setelah itu ketika beliau membangun perahu dicemoohkan terus, diledek terus. Dan Al-Quran mengabadikan peristiwa tersebut. Maka Nabi Nuh menyatakan, fa inna naskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamun man ya'ti 'adzabu yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim hatta idza jaa'a amruna fa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa 'alil qaul wa man wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sedikit sekali yang beriman kepada beliau, tapi tetap sabar, istiqamah dalam menyebarkan kebaikan. Kita terkadang cuma sebentar, cuma sekali waktu menyampaikan kalimat, namun tidak direspon, cepat lanjut, langsung turun semangat. Kita belajar kepada para nabi, para rasul, berita yang pasti benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sibukkan diri kita dengan membacanya, dengan menghayatinya, dan kita libatkan diri kita saat membaca kisah-kisah dalam Al-Quran. Tawasau bis sabri, terutama saat ini sangat-sangat diperlukan meningkatkan kesabaran. Dan Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan sabar terbagi kepada 3 kondisi. Sabar dalam melaksanakan taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi peristiwa yang di luar dugaan. Rasulullah SAW sholat di malam hari sampai setengah malam, 2/3 malam. Kalau tidak sabar tidak mungkin tercapai. Demikian pula sabar kita untuk membaca ayat-ayat Allah, rukuk sujud di tengah malam. Kalau tidak disertai dengan sabar tidak mungkin dapat tercapai. Hamba-hamba Allah, panggilan dari Allah untuk perintah bersabar bukan kepada orang sakit semata, bukan kepada orang yang terkena bencana, tapi ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu selama iman ada dalam kalbu kita. Maka perintah bersabar ditujukan kepada kita masing-masing. Hanya kepada Allah kita memohon agar Allah berikan kita semuanya nikmat sabar dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga kita berjuang untuk mengisi kehidupan lebih bermakna buat kepentingan pribadi, keluarga, dan umat saat ini di dunia dan untuk saat masa mendatang di akhirat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alimul Ghaibi wasyahadah, ya Tuhan kami, telah Engkau pilih kami menjadi hamba yang meraih nikmat iman. Ya Allah, kami beriman, Engkau melihat kami, Engkau mendengar bisikan kalbu kami, Engkau menyaksikan semua perbuatan kami sejak dahulu hingga saat ini. Dan hanya Engkau, ya Allah, yang maha tahu sampai kapan kami dapat bernafas. Hanya Engkau yang menentukan sampai kapan kami mampu mengungkapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana, ya Tuhan kami, sekian banyak karunia Engkau curahkan kepada kami yang sering kami salah gunakan. Ilahna, ya Tuhan kami sering memberanikan diri menyalahgunakan nikmat-Mu di dekat Engkau, di hadapan Engkau. Rabbana, ya Tuhan kami, sekiranya surga hanya Engkau sediakan bagi hamba-Mu yang bertakwa.
Di mana tempat kami, ya Allah? Kami bukan hamba-Mu yang bertakwa. Dan sekiranya semua orang yang berdosa Engkau masukkan ke dalam siksa-Mu, ya Rabbana. Siapa yang dapat menyelamatkan kami dari siksa-Mu? Allahumma Rabbana, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Curahkan rahmat-Mu kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Pertemukan kami, ya Allah, dengan orang tua kami di akhirat dalam surga-Mu, ya Allah. Pertemukan pula kami dengan semua anggota keluarga kami di bawah naungan rahmat dan ridha-Mu, ya Rabbana. Pertemukan kami semua yang hadir di tempat ini dengan Rasul-Mu di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma Rabbana, ya Tuhan kami, kami mohon Engkau curahkan ampun dan rahmat kepada semua orang yang beriman padamu. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimatil ahya minhum wal amwat. Innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.